Section 16. Gabungan himpunan. Misalkan S adalah himpunan semesta, gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota S yang merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B, dilambangkan dengan A gabung B. Nah, lambangnya yaitu berbentuk U yang dibaca dengan gabungan. Gabungan dua himpunan ditulis A gabung B sama dengan himpunan X di mana X elemen A atau X elemen B. Dilihat dari persekutuan dua himpunan, gabungan dua himpunan dapat ditentukan. Yang pertama, himpunan yang satu merupakan himpunan bagian yang lain jika A himpunan bagian dari B, maka A gabung B sama dengan B dan berlaku sebaliknya. Yang kedua, himpunan yang sama. Jika A sama dengan B, maka A gabung B sama atau A sama dengan B. Himpunan yang saling lepas. Jika A saling lepas dengan B, maka A gabung B sama dengan himpunan X di mana X elemen A atau X elemen B dan berlaku sebaliknya. Yang keempat, himpunan yang tidak saling lepas. Jika A tidak saling lepas dengan B, maka A gabung B sama dengan X di mana X elemen A, X elemen B atau X elemen A irisan B. Kita masuk contoh soal. Di sebuah kecamatan akan diadakan beberapa pertandingan olahraga, di antaranya bulu tangkis, pingpong, tenis, basket, voli, sepak bola, karate, pencaksilat, gulat, dan judo. Kelurahan A akan mengikuti bulu tangkis, pingpong, tenis, basket, voli, sepak bola, sedangkan kelurahan B akan mengikuti sepak bola, karate, pencaksilat, gulat, dan judo. Dari keterangan di atas, kita dapat membentuk himpunan-himpunan antara lain. S yaitu himpunan pertandingan olahraga, A adalah himpunan kelurahan A yang mengikuti pertandingan olahraga, dan B adalah himpunan kelurahan B yang mengikuti pertandingan olahraga. Yang pertama, nyatakanlah anggota-anggota dari setiap himpunan tersebut. A sama dengan himpunan bulu tangkis, pingpong, tenis, basket, voli, sepak bola. Dan yang B, ada sepak bola, karate, pencaksilat, gulat, dan judo. Yang kedua, pertandingan olahraga yang diikuti oleh kelurahan A. A sama dengan himpunan bulu tangkis, pingpong, tenis, basket, voli, dan sepak bola. Yang ketiga, pertandingan olahraga yang diikuti oleh kelurahan B adalah B sama dengan himpunan sepak bola, karate, pencaksilat, gulat, dan judo. Yang keempat, gabungan pertandingan olahraga yang diikuti oleh kelurahan A dan B. Berarti A gabung B. Pertandingan olahraga yang diikuti oleh kelurahan A dan juga diikuti oleh kelurahan B adalah bulu tangkis, pingpong, tenis, basket, voli, sepak bola, karate, pencaksilat, gulat, dan judo. Yang kelima, buatlah diagram Venn dari permasalahan tersebut. Nah, karena anggota himpunan di A ada bulu tangkis, pingpong, tenis, dan sepak bola, ini kita masukkan ke kurva A. Dan kurva B ada karate, pencaksilat, dan gulat, serta sepak bola. Nah, karena sepak bola ada di A dan di B, maka sepak bola beririsan di A dan B. Yang keenam, dengan memperhatikan definisi dari gabungan, apakah yang dapat kamu simpulkan dari permasalahan tersebut? Gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota S yang merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Self-evaluation atau evaluasi diri. Yang pertama, diketahui sebuah himpunan A terdiri dari 5 bilangan ganjil, dimulai dari 1 hingga 9. Sebuah himpunan B terdiri dari 5 bilangan genap dimulai dari 2 hingga 10.
Sebuah himpunan C terdiri dari 5 bilangan bulat dari 11 hingga 15. Yang ditanyakan himpunan A, himpunan B, himpunan C, dan tentukan A gabung B, tentukan B gabung C, dan tentukan A gabung C. Nah, untuk himpunan A ada angka yang terdiri dari 5 bilangan ganjil dimulai dari 1 hingga 9. Jadi A sama dengan himpunan 1, 3, 5, 7, 9. Nah, ini merupakan 5 bilangan ganjil yang dimulai dari 1 hingga 9. Sedangkan yang B, himpunan B terdiri dari 5 bilangan genap yang dimulai dari 2 hingga 10. Nah, bilangan genap yang dimulai dari 2 hingga 10 adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, untuk yang C cari sendiri ya Ananda Ustazah. Yang tentukan anggota A gabung B. A gabung B sama dengan yaitu gabungan A dan gabungan B. Himpunan A dan himpunan B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Untuk B gabung C dan A gabung C itu Ananda cari sendiri ya. Yang kedua, dari sekelompok siswa yang berjumlah 60 orang, 35 orang gemar berenang, 29 orang gemar bola basket, dan 14 orang gemar kedua-duanya. Tentukan jumlah siswa yang gemar berenang dan bola basket. Yang pertama kita buat dulu diketahui. Nah, S-nya 60 untuk sekelompok siswa yang berjumlah 60 orang. Yang A-nya sama dengan 35. 35 itu yang gemar berenang. Yang B-nya 29 orang, itu untuk yang gemar bola basket. Nah, A irisan B yaitu untuk yang gemar kedua-duanya adalah 14 orang. Yang ditanya banyak siswa yang gemar berenang atau bola basket adalah, nah kita jawab, yang hanya suka renang dulu. Yang hanya suka renang adalah 35. Kita kurang dengan yang suka keduanya yaitu 14. Jadi 35 dikurang 14 adalah 21 orang. Nah, yang hanya suka bola basket berarti 29 kita kurang dengan yang suka keduanya adalah 14. Jadi 29 dikurang 14 adalah 15. Jadi yang suka basket sama renang ada 21 ditambah 15 adalah 36 orang. Untuk self evaluation yang nomor 3, di sebuah pabrik yang terdiri dari 57 orang, ternyata ada 32 orang suka makan soto, 40 orang diantaranya lagi suka makan bakso, sedangkan ada 17 orang penyuka soto dan bakso. Tentukanlah diagram Venn yang bisa menggambarkan kondisi di atas. Berapa jumlah orang yang penyuka bakso dan soto? Berapa jumlah orang yang tidak suka bakso ataupun soto? Nah, yang pertama kita cari dulu. Kita lambangkan penyuka bakso itu dengan B. B sama dengan kumpulan orang penyuka bakso. Nah, penyuka bakso itu ada 40 dan suka keduanya, suka soto dan juga suka bakso adalah 17. Jadi 40 dikurang 17, 23 orang. Nah, untuk yang T, kumpulan orang penyuka soto. Nah, penyuka soto itu ada 32 orang. Jadi 32 orang dikurang 17 adalah 15. Nah, kita dapatkan kurva atau diagram Venn-nya. Untuk B 23, untuk T adalah 15. Dan untuk yang keduanya adalah 17. Jadi B gabung T kumpulan orang penyuka bakso atau soto. Jadi jumlah orang penyuka bakso atau soto adalah 40 ditambah 32 dikurang 17 orang, sama dengan 55 orang. Sedangkan jumlah orang yang tidak suka makan bakso maupun makan soto adalah 57 orang dikurang 55 orang sama dengan 2 orang. 17 komplemen dan selisih himpunan. Yang pertama, komplemen himpunan. Selain operasi biner, ada operasi uner yang hanya memerlukan satu unsur, yaitu operasi komplemen.
Berbeda dengan operasi biner yang semestanya tidak perlu ditetapkan, maka operasi komplement memerlukan ditetapkannya himpunan semesta. Sebenarnya operasi komplement ini mirip dengan operasi selisih, hanya saja yang dicari adalah selisih dari semesta dari himpunan tertentu. Misalkan S adalah himpunan semesta dan A adalah suatu himpunan, maka komplement himpunan A adalah suatu himpunan semua anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A. Dinotasikan dengan A komplement atau A pangkat C. Notasi pembentuk himpunan adalah A pangkat C atau A komplement sama dengan himpunan X di mana X elemen semesta tetapi X bukan elemen A. Yang kedua, selisih himpunan. Selisih himpunan B terhadap himpunan A adalah himpunan semua anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B. Dinotasikan dengan A kurang B. Notasi pembentuk himpunan A kurang B sama dengan himpunan X di mana X elemen A dan X bukan elemen B sama dengan A irisan B komplement. Nah, komplement ini biasanya dibuat A pangkat C atau A pangkat tanda petik. Contoh, warga RT 03 di Desa Sira sebagian besar memelihara hewan ternak. Jenis hewan ternak itu antara lain domba, sapi, kambing, ayam, bebek, kelinci, dan burung. Pak Malin dan Pak Buyung adalah warga RT 03. Pak Malin mempunyai hewan ternak domba, kambing, ayam, kelinci, dan burung. Nah, Pak Buyung mempunyai hewan ternak sapi, ayam, bebek, dan burung. A. Nyatakan cerita di atas dalam himpunan dengan cara mendaftar semua anggotanya. Kita lihat M. M itu untuk lambang Pak Malin. M sama dengan hewan yang dipelihara Pak Malin adalah domba, kambing, ayam, kelinci, dan burung. Nah, untuk P adalah simbol untuk Pak Buyung. Nah, hewan apa saja yang diternakkan Pak Buyung adalah sapi, ayam, bebek, dan burung. Yang B, tentukan himpunan jenis hewan ternak yang tidak dimiliki Pak Malin. Nah, berarti selain yang dimiliki Pak Malin adalah kita berarti itu komplement. Nah, kita lambangkan dengan M pangkat C atau M komplement adalah sapi, bebek, dan burung. Nah, untuk yang C, tentukanlah himpunan jenis hewan ternak yang tidak dimiliki Pak Buyung. Berarti B komplement atau B pangkat C sama dengan domba, kambing, dan kelinci. Berdasarkan jawaban B dan C di atas, itu dinamakan komplement. Kalau komplement itu artinya yang tidak dimiliki oleh himpunan yang ditanyakan. Yang D, tentukan jenis hewan ternak milik Pak Malin yang tidak dimiliki Pak Buyung. Nah, kita data dulu. Milik Pak Malin atau M sama dengan domba, kambing, ayam, kelinci, dan burung. Sedangkan Pak Buyung adalah sapi, ayam, bebek, dan burung. Nah, kita coret yang sama-sama diternakan oleh Pak Malin dan Pak Buyung adalah ayam dan burung. Nah, jadi jenis hewan ternak milik Pak Malin yang tidak dimiliki Pak Buyung adalah domba, kambing, dan kelinci. Sisanya itu hanya kita ambil yang M, yang tidak bercoret. Yang E, tentukanlah jenis hewan ternak milik Pak Buyung yang tidak dimiliki Pak Malin. Nah, kita data lagi. Apa hewan ternak yang dimiliki Pak Buyung? Sapi, ayam, bebek, dan burung. Sedangkan yang M milik Pak Malin, hewan ternaknya ada domba, kambing, ayam, kelinci, dan burung. Sama kita coret lagi yang hewan ternaknya sama, yaitu ayam dan burung. Nah, sisanya yang kita tanyakan B kurang M.
Jenis hewan ternak milik Pak Buyung yang tidak dimiliki Pak Malin adalah sisanya sapi dan bebek, karena yang B yang tidak dicoret adalah sapi dan bebek. Berdasarkan jawaban D dan E di atas, itulah yang dinamakan selisih dua himpunan. Evaluasi diri atau self evaluation. Yang pertama, diketahui S sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. A sama dengan himpunan 2, 4, 6. Yang ditanyakan A komplement. Nah, salah satu lambang A komplement adalah A petik di atas. Jawabnya A komplement yaitu himpunan A yang dicari yang bukan himpunan A. Himpunan A itu ada 2, 4, 6. Berarti yang komplemennya yang bukan himpunan A-nya adalah 1, 3, dan 5. Nah, yang komplemennya adalah himpunan 1, 3, dan 5. Yang kedua, diketahui A-nya 2, 3, 5, 7. Yang S-nya X, di mana X besar dari 10, X elemen bilangan caca. Nah, S itu sendiri kalau X besar dari 10 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, ditanyakan A komplement. Nah, ini Ananda cari sendiri ya. Soal nomor 3. Diketahui A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Dan B sama dengan himpunan 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Dan C himpunan 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tentukan anggota himpunan dari. Nah, untuk ini Ananda cari sendiri ya. Soal selanjutnya, diketahui S atau himpunan semesta dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jika P himpunan semesta 0, 2, 4, 6 dan R sama dengan himpunan 1, 3, 5, 7, maka P komplement gabung R komplement. Nah, Ananda mencari yang bukan anggota P dan yang bukan anggota R lalu digabungkan anggotanya. Contoh selanjutnya, dari 28 peserta didik yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, 15 anak mengikuti pramuka, 12 anak mengikuti futsal, dan 7 anak mengikuti keduanya. Banyak peserta didik yang tidak mengikuti pramuka maupun futsal adalah, kita cari diketahui. Dari 28 siswa dilambangkan dengan NS atau banyak himpunan semestanya adalah 28. 15 anak mengikuti pramuka NA. Banyak anak yang mengikuti pramuka adalah 15. 12 anak mengikuti futsal NB. Banyak anak yang mengikuti futsal adalah 12. Dan 7 anak mengikuti keduanya NA irisan B. Banyaknya anak yang mengikuti keduanya adalah 7. Nah, yang ditanyakan banyak siswa yang tidak mengikuti pramuka maupun futsal adalah N, A gabung B yang komplemennya adalah. Nah, kita memakai rumus NS sama dengan N, A gabung B ditambah N, A gabung B komplemen. Nah, NS sama dengan NA gabung B itu kita pecah menjadi NA ditambah NB dikurang NA irisan B. Ditambah NA gabung B yang komplemen. NS-nya berapa? 28, NA-nya 15, dan NB-nya 12. Dikurang NA irisan B adalah 7. Ditambah NA gabung B komplemen. Nah, 28-nya tetap. 15 ditambah 12 dikurang 7 adalah 20. Ditambah NA gabung B komplemen. Nah, kita pindahkan 20 itu ke sisi sebelah kiri. Jadi 28 dikurang 20 adalah 8. Jadi NA gabung B komplemen adalah 8 anak. Nah, jadi banyak siswa yang tidak mengikuti pramuka maupun futsal adalah 8 anak. Nah,
Soal selanjutnya, dalam sekelompok siswa di SMP Bundokan Duang setelah dilakukan survei terhadap kegemaran olahraganya, diperoleh data sebagai berikut. 20 siswa gemar olahraga bola voli, 30 siswa gemar olahraga sepak bola, 29 siswa gemar olahraga bulu tangkis, 6 siswa gemar olahraga bola voli dan sepak bola, 8 siswa gemar olahraga bola voli dan bulu tangkis, 12 siswa gemar olahraga sepak bola dan bulu tangkis, 5 siswa gemar ketiganya, serta 3 anak tidak gemar ketiganya. Ditanya, buatlah diagram Venn dari keterangan tersebut. Nah, berapa banyak yang pertanyaan ini adalah Anda cari sendiri ya. Nah, ini adalah contoh diagram Venn yang telah Ustazah berikan atau Ustazah cari. Untuk B sampai H itu tugas Ananda.